Selain inani surat I dan U dalam aksara Batak Toba, semua inani surat sudah berbunyi A, mengandung bunyi vokal A. Maka, untuk mengubah bunyi dari setiap inani surat yang telah mengandung bunyi vokal A tersebut, digunakanlah anak ni surat, yakni E ditempatkan di sebelah kiri atas inani surat, kemudian Eng ditempatkan di sebelah kanan atas inani surat, dan I di sebelah kanan setelah inani surat, O demikian juga di sebelah kanan inani surat, dan U sebagian ditempatkan di sebelah kanan bawah atau di sebelah kanan inani surat. Jadi dalam penggunaan anak ni surat U ada disebut ligatur, yakni perubahan bentuk ketika inani surat disatukan dengan anak ni surat U. Umumnya ditempatkan di sebelah kanan bawah atau di sebelah kanan inani surat. Contoh penggunaan anak ni surat ini adalah anak ni surat E kita temukan dalam kata BG, penggunaan saringar eng dalam kata panggang, penggunaan anak ni surat I misalkan dalam kata diri, penggunaan anak ni surat O misalkan dalam kata joro, penggunaan anak ni surat U misalkan dalam kata tubuh. Perhatikan, anak ni surat U menyatu dengan inani suratnya. Seperti ini yang disebut sebagai ligatur. Ketika ditambahkan anak ni surat U kepada inani surat ta, dia membentuk satu pola baru yang menyatu dengan inani surat ta menjadi tu. Demikian juga dengan ba, anak ni surat U menyatu dengan inani surat ba, tapi berbeda. Ketika dituliskan su, dia berada di sebelah kanan inani surat sa, atau pu, dia diletakkan di sebelah bawah tengah pu, atau ada yang menempatkan di sebelah kanan bawah. Misalkan nu, dia diletakkan di sebelah kanan bawah. Jadi, ingat bahwa anak ni surat U jangan tempatkan di sebelah kiri bawah. Umumnya ada di sebelah kanan atau di sebelah kanan bawah. Kecuali seperti pu, ada yang menempatkan di sebelah bawah di bagian tengah bawah.